Pris sendiri ya. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya Kak Pris dengan siapa ya hari ini ya? Coba Kak Pris lihat dulu. Oh, Kak Pris dengan Kak Kris. Tapi Kak Pris kok ada di sana ya? Kak Pris tarik dulu. Kak Kris. Halo. Hai. Jumpa lagi Kak Pris dan Kak Grace. Nah, semua Mau masih ngapain, semangat. Kak Grace? Kita mau memuji Tuhan. Oke, kita mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa dulu supaya Tuhan Yeshua hadir di ibadah kita hari ini. Yuk kita tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh tetap beribadah Tuhan meskipun masih melalui streaming. Kami percaya Tuhan, pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kami pun akan segera kembali ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu, dan kami boleh berkumpul bersama, memuji namamu dan memuliakan namamu. Kami berdoa Tuhan Yeshua, kiranya Bapa, Engkau boleh hadir di ibadah kami masing-masing di setiap rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yeshua kami siap untuk memuji namamu. Haleluya. Amin. Nah, Oke. kita mau nyanyi apa nih Kak Kris? Lagu yang pertama kita mau nyanyi KASIH. Bukan Kak Pris, Apa? kita mau nyanyi Buaro. Oh, lagu Buaro. Ha. Iya Kak Kris. 9 Iya, Buaro. Ada yang iya. ingat? Semua ingat Ingat, ya? Ingat. Oke Kak Jimmy, musiknya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi ya Kak Pris ya. Kasih sukacita. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. penguasaan diri. Yeay. Kak Pris masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kak Kris juga masih. Iya, Jadi adik-adik di rumah harus tetap semangat. Yuk kita mau nyanyi lagi lagunya. Apa ini Kak Pris? Kak. Ini apa? Kak? Apa ini? KASIH. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH,
kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa. Kak Pris pimpin kita dalam doa. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tutup mata ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong setiap kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu itu bisa kami terapkan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan Kak Neni. Kak Neni senang berjumpa dengan kalian. Tentunya kalian semua sehat, diberkati Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Semuanya duduk yang manis, tidak ada yang ribut. Siapkan Alkitabnya dan tidak boleh senggol-senggol ya. Nah, firman Tuhan kali ini Kak Neni akan ambil di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kak Neni ulangi lagi, sekali lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Di situ sudah ketemu semua ya? Oke. Kak Neni hitung dah 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kak Neni cerita ya. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa ulangi di rumah, baca kembali karena Kak Neni tidak akan baca di sini. Kak Neni mau cerita aja. Jadi adik-adik simak, adik-adik dengarkan saja. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang tinggal di Yope, namanya Tabita. Dalam bahasa Yunani kita sering dengar disebut Dorcas. Tabita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia merupakan salah satu murid yang ada di Yope, yaitu murid-murid para rasul yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Kita lihat ya. Nah, Tabita ini mempunyai talenta membuat pakaian. Dia seorang penjahit gitu. Jadi dia itu membuat banyak-banyak pakaian, baju-baju. Tetapi dia tidak menjual baju-baju itu. Dia memberikan baju-baju itu kepada orang-orang sekitarnya, kepada orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya, di kampungnya. Terutama dia memberikan hasil baju-bajunya kepada para janda, wanita-wanita. Nah, adik-adik, janda itu adalah wanita-wanita yang sudah tidak punya suami. Suaminya mungkin sudah meninggal dunia. Jadi, Ibu Talita ini dia karena mempunyai kemurahan hati, hasil dari pekerjaan tangan yang membuat baju itu diberikan kepada banyak wanita yang tinggal di daerahnya. Nah, makanya si Tabita ini disebut sebagai orang yang murah hati. Dia memberikan banyak kebaikan dan dia sering memberi banyak sedekah. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Tabita itu adalah salah satu sifat dari Tuhan Yesus, karena dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tabita itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Artinya dia meneladani apa yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi suatu ketika Ibu Tabita ini jatuh sakit. Kasihan ya, dia sakit, kemudian dia meninggal dunia. Aduh, sedih banget ya. Orang yang baik seperti Ibu Tabita itu harus meninggal dunia. Ya mungkin saja penyakitnya itu sangat parah sehingga Ibu Tabita harus meninggal dunia. Nah,
wanita-wanita yang sering kali ditolongnya orang-orang sekitarnya, mungkin penduduk yang tinggal di daerah yang sama dengan Ibu Tabita ini mungkin sedih. Mereka sedih dan menangis karena kepergian Ibu Tabita. Dan pada saat itu mereka memandikan jenazahnya, ditaruh ke atas, di rumah paling atas ya. Tujuannya mungkin pada waktu itu kan kalau orang-orang zaman Alkitab itu biasanya mereka sebelum dimakamkan itu kan mereka itu mungkin dirempahi ya, diminyai, habis itu dikafanin. Jadi mereka mengadakan persiapan itu di atas. Tetapi sementara itu murid-murid yang lain itu tahu, mereka mendengar kabar kalau di kampung sebelah yang namanya Kampung Lida, di situ ada Rasul Petrus. Nah, mereka tahu Rasul Petrus ada di sana. Nah, cepat-cepat mereka mengirim 2 orang untuk mendatangi Rasul Petrus dan minta tolong supaya Rasul Petrus itu datang menemui mereka di Yope. Nah, kira-kira Rasul Petrus mau enggak ya? Ya, Rasul Petrusnya mau segera datang ke Yope, dan pada waktu sampai di tempat rumah duka, Rasul Petrus melihat ada begitu banyak orang yang bersedih, wanita-wanita yang menangis atas kepergian Ibu Tabita. Kemudian Rasul Petrus bilang, udah pergi keluar semuanya, aku mau berdoa. Nah, mereka keluar, Rasul Petrus langsung berdoa. Dia berdoa di depan jenazah dari Ibu Tabita yang dibaringkan itu. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Lah hebatnya adik-adik, ternyata Tuhan itu mendengar loh apa yang didoakan oleh Rasul Petrus. Setelah dia berdoa, dia menoleh kepada Ibu Tabita yang terbaring. Tabita, bangkitlah. Karena ini ulangi ya, Rasul Petrus itu bilang, Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Bangun ternyata si Ibu Tabita ini. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan pada waktu itu. Ibu Tabitanya tidak jadi meninggal dunia. Dia dibangkitkan oleh anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Ibu Tabita ini mempunyai kemurahan hati, dia memiliki kebaikan hati sehingga dia pun menerima kemurahan dari Tuhan. Nah, melalui peristiwa ini banyak orang melihat mujizat yang dilakukan di dalam namanya Tuhan Yesus. Mereka melihat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Sehingga apapun kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berlambat-lambat menolong. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar ya cerita tentang seorang wanita yang bernama Tabita, seorang wanita yang murah hati. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih maksud firman Tuhan kali ini? Apa sih pesan-pesan Tuhan lewat cerita ini? Nah, adik-adik, di sini kita harus belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Ibu Tabita. Kita pun harus memiliki kemurahan hati. Kita harus memiliki kebaikan hati sebagaimana Tuhan kita Yesus juga murah hati. Kak Neni sih mau ngasih beberapa contoh ya, kemurahan-kemurahan hati yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh. Tapi untuk saat-saat ini kan kita sesuaikan aja ya dengan kondisi. Kan saat ini lagi pandemi tuh, Kak Neni, lagi pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bersosialisasi, kita nggak bisa jumpa teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kebaikan hati, kemurahan hati tidak boleh berhenti pada saat ada suatu masalah ya. Kak Neni saat ini mau ngajarin kita supaya kemurahan hati, memiliki hati yang memberi, itu akan menjadi gaya hidup kita. Contohnya begini, kalau saat ini lagi pandemi, apa yang harus adik-adik lakukan untuk menerapkan firman Tuhan? Ya, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kita menolong orang tua kita di rumah.
Kalau yang perempuan bisa bantu mamanya cuci piring. Nah, kalau dia laki-laki, dia bisa bantu papanya bersihin mobil, iya toh? Bisa membantu orang tua di rumah. Kalau sama adik, berbagilah. Kalau punya kue, jangan dimiliki sendiri. Kamu yang kecil, koko yang besar, atau kamu harus yang lebih kecil karena aku yang paling kecil. Enggak, tetapi berbagilah sama rata. Kasihilah saudara-saudara. Itu juga bentuk-bentuk kemurahan hati adik-adik ya. Memiliki hati yang suka memberi, terus penuh kemurahan supaya itu bisa memberkati orang lain. Nah, Kak Neni percaya bahwa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ibu Tabita tadi. Kalau kita memberi kemurahan kepada orang lain, maka Tuhan juga tidak akan menahan kebaikannya memberikan kemurahan kepada kita. Nah, di sini Kak Neni sudah kasih contoh tadi ya. Jadi itu berkat Tuhan, intinya jangan dimilikin sendiri. Berkat Tuhan ojo dipek dewe. Berkat Tuhan harus dibagi-bagi, harus disalurkan, harus diberikan kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan terutama. Entah itu kasih kita atau berkat dalam bentuk jasmani, itu makanan atau pakaian-pakaian seperti yang dilakukan Ibu Tabita tadi. Atau kita kalau punya sepatu lebih, kita bisa berbagi dengan teman-teman kita yang enggak punya sepatu. Atau kita punya tas lebih, aduh banyak sekali tasku ya, aku pengen bagi buat teman-temanku. Kita bisa berbagi, kita bisa kirim via Gojek, kita bisa kirim via Grab. Ada banyak fasilitas yang Tuhan sediakan. Jadi jangan sampai kita itu menerima berkat dari Tuhan, kita miliki sendiri, kita pek-pek sendiri, sehingga kita itu seperti laut mati, menerima dari luar tapi tidak mau membagikan. Kak Neni percaya bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk kita itu lama dari waktu ke waktu kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, kita menjadi seperti Kristus itu sendiri. Nah, adik-adik, sebagai kesimpulan, kemurahan hati itu artinya kita tidak boleh pelit. Setuju ya? Tidak boleh pelit, tidak peduli sama orang lain. Firman Tuhan titipkan pesan supaya kita itu memiliki hati yang sangat murah hati. Murah hati itu gampang didapat gitu. Jadi bisa hidup kita itu bisa dilihat orang, oh ini pasti anak Tuhan karena dia murah hati. Ini bukan anak Tuhan karena dia tidak murah hati. Kenapa? Tidak suka memberi, tidak suka bersedekah. Pasti kelihatan bedanya. Tapi Kak Neni percaya semua anak-anak di LCC itu suka memberi. Sama seperti Bapa kita di surga itu murah hati, demikian juga kita anak-anaknya adalah murah hati. Kita memberi, maka kita pun akan diberi oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk siang hari ini. Kak Neni berharap kalian bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk siang hari ini, supaya kita itu bisa menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Sekian dan Tuhan memberkati. Hai guys. Nah loh, kok Kak Kris lagi? Nah biasanya habis dengar firman kita ngapain ayo? Nah kita mau bikin kreativitas. Bahan-bahannya apa ini? Tapi sebelumnya ada yang bisa nebak nggak kita mau bikin apa hari? Nah dari ceritanya Kak Neni tadi tentang Tabita, dia bikin apa? Dia bikin baju. Jadi kita hari ini mau bikin baju. Nah bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan? Spidol warna-warni, pensil, terus apa ini? Lem. Apa ini namanya? Kak Kris kok lupa? Solasi, ya ampun. Ini terus gunting. Terus ada benang, kalian bisa pakai benang, pita atau apa aja tali-tali yang kalian punya di rumah. Terus seperti biasanya yang kita pakai yang gampang aja,
kertas buffalo warna-warni. Kak Kris punya banyak warna nih, tapi kalau kalian di rumah cuman punya 1, 2 atau 3 warna, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi yuk kita mulai bikin semua. Perhatikan kalau kalian bisa ikuti secara langsung, kita bikin sama-sama yuk. Pertama kita mau bikin ini dulu. Kalau kalian bisa bikin pattern bajunya dulu, kayak gini nih. Nah, gampang kan gambarnya? Kalau nggak bisa, kalian bisa minta bantuan papa atau mama atau kakak, siapa aja yang ada di rumah. Kalau sudah jadi, kalian tinggal, karena kita butuh berapa baju ya? Kita butuh 9 baju, jadi kita taruh di kertas buffalo-nya. Habis itu kalian tinggal jiplak aja. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, kalian tinggal gunting supaya nggak kelamaan. Kalian bisa ikuti caranya Kak Kris. Jadi 2 kertas buffalo kalian tumpuk jadi 1, boleh disolasi, boleh juga di staples. Jadi nanti kalian 1 kali gunting bisa langsung dapat 2. Sebelum jadi, Kak Kris mau tunjukkan kalian hasil jadinya gimana sih? Siap-siap? Kayak gimana kita mau bikin? Tada! Nah, ini bajunya ada tulisannya murah hati, karena kita mau belajar dari Tabita untuk jadi anak-anak yang murah hati. Yuk kita lanjut bikinnya. Nah, step yang kedua setelah kita gunting-gunting, kita mau bikin hatinya. Tadi kan di tengah-tengah antara murah dan hati ada hatinya. Nah, nanti di hatinya itu kita mau tulisi ayat hafalannya. Gimana sih bikin hatinya, Kak? Kalian ambil kertas saja kecil, terus kalian lipat jadi 2. Terus boleh digambar dulu, misalnya digambar bentuk hati, atau kalian bisa langsung gunting kayak gini caranya. Terus tinggal dibuka, cara dari hati. Nah, terus ini juga Kak Kris mau simpan dulu. Setelah jadi semuanya, hati ataupun bajunya, kita mau ambil benangnya. Ambil benang, dikira-kira panjangnya, kayaknya kita butuh yang agak panjang. Nah, Kak Kris gunting. Kalian susun dulu 5 kata pertama untuk kata 5 huruf pertama untuk kata murah. Jadi kalian selang-seling aja warnanya kayak gini. M, U, R, A, disusun yang rapi, agak dempet-dempet gini. Sebisa mungkin yang lurus ya, biar nanti waktu ditempel itu bisa ditempel dengan bagus. Nah, kalau sudah benangnya kalian ambil, kalian taruh di atas sini. Jangan di tengah ya, takutnya nanti waktu digantung dia jungkir balik. Jadi ditaruhnya di atasnya. Kalau sudah, ambil solasinya. Supaya cepat, kalau kalian kerjakan sendiri, kalian bisa ikuti caranya Kak Kris gini. Ditaruh aja di mana, terus digunting gini, taruh lagi, digunting. Kalau sudah, ditempelkan di benangnya sini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah, yang kedua kita mau tempelin hatinya. Jadi kita geser.
Geser. Nah, kita mau kasih hatinya di sini. Yang terakhir, kita mau tempel baju-baju sisanya untuk kata hati. Sama caranya ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, kita tinggal ngapain? Tinggal tulisin huruf-hurufnya nanti jadi kata murah hati. Kalau sudah semua katanya, yang terakhir kita mau tulis ayat hafalannya di bentuk hatinya. Di Matius 5 ayat yang ke-7. Nah, sudah jadi. Gampang kan bikinnya? Nah, kalau sudah, kalian bisa tunjukkan ke kakak-kakaknya, nanti dapat nilai plus, dapat poin plus. Oke? Jangan lupa ini nanti kalian bisa tempelkan di pintu atau kalian tempelkan di tembok. Jadi sewaktu-waktu kalian lihat, kalian ingat cerita hari ini kalau kita belajar tentang Tabita yang murah hati. Terima kasih, selamat mengerjakan kreativitas. Halo adik-adik, sesuai firman Tuhan hari ini, Tabita yang murah hati, ayat hafalan hari ini ada di Matius 5 ayat 7. Alkitabnya dibuka di Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kak Petri ulangin ya. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Adik-adik di rumah jangan lupa dihafalin ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya, sudah ada pesan-pesan dari Tuhan. Kak Nedi berharap kalian tidak melewatkan setiap pesan-pesan firman Tuhan, tetapi taruhlah di dalam hati dan kita belajar mulai mempraktekkan. Jangan lupa setiap kali ada kebaktian LCC online, pasti ada tugas kreativitas ya. Tetap dikerjakan dengan setia, dengan sabar, dengan sukacita. Oh iya, ayat Alkitabnya juga jangan dilupakan, dihafalin ya. Terus setia, dikerjakan saja apa yang Tuhan sudah pimpin. Karena ini percaya nanti Tuhan itu akan memberikan berkat-berkatnya untuk adik-adik semua. Nah, kita mau mengakhiri ibadah online LCC kita. Kak Neni berpesan tetap jaga kesehatan, tetaplah berdoa, tetaplah baca firman Tuhan, dan yang terakhir tetaplah berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Oke, kita mau berdoa, lipat tangan semuanya, ditutup matanya, dan Kak Neni akan pimpin kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali, beribadah, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, bahkan lebih istimewa Tuhan memberikan kami berkat firman Tuhan untuk membawa kami memahami, untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan kepada setiap kami hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang suka memberi, hati yang suka menolong orang lain seperti Ibu Tabita, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau menjagai kami senantiasa, sehingga kami di waktu-waktu yang mendatang kami boleh bersama-sama kembali. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan shalom, memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.